Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Ayu Sukmaningtyas, NIM 22221111101130 dari program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember akan mempresentasikan hasil kuliah tamu PT Agarico Sido Makmur Sentosa atau ASIMAS dengan tema pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Profil PT ASIMAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi telah memenuhi standar CPOTB, ISO, HACCP, Halal MUI, dan juga memiliki izin IOT atau industri obat tradisional dan memiliki izin IKOS atau industri kosmetik. Produk yang bisa dikembangkan di ASIMAS yaitu suplemen atau obat herbal, kemudian pangan fungsional, dan kosmetika. Untuk suplemen atau obat herbal dapat berupa sediaan tablet, kapsul, maupun saset. Dalam bentuk sediaan saset ini dapat berupa sediaan serbuk maupun sediaan liquid. Untuk pangan fungsional dapat berupa teh celup, powder atau serbuk, dan juga sirup atau liquid. Untuk kosmetika dapat berupa sediaan krim, lotion, serum, dan lain-lain. Untuk latar belakang, pada era digital 4.0, potensi market berkembang semakin besar. Hal ini berdampak pada pengembangan dan pemasaran produk herbal atau obat tradisional. Untuk tantangannya dapat berupa banyaknya produk ilegal yang di pasaran, yakni produk yang belum memiliki izin edar, kemudian belum terdaftar di BPOM. Selanjutnya, tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan. Kemudian, edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu, herbal, ataupun pangan fungsional. Selanjutnya, banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Pangsa pasar obat tradisional dari tahun ke tahun pertumbuhannya relatif stabil. Sediaan jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang sehingga mempermudah proses distribusi sediaan jamu tersebut. Kemudian adanya tren back to nature menjadikan produk jamu atau herbal semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Pangsa pasar OT and consumer health meningkat signifikan tiap tahunnya, dipengaruhi adanya sosial media yang berperan sangat besar pada pertumbuhan pangsa pasar obat tradisional. Kemudian produk dan tahapan pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam. Obat tradisional atau pangan wajib memiliki izin edar atau regulasi. Untuk pembangunan industri membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga apabila kita ingin melakukan pembuatan produk, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak industri atau disebut dengan maklon. Kemudian apoteker berperan dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk menghasilkan produk yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian klasifikasi produk di Indonesia yaitu makanan, minuman, atau pangan, kemudian obat tradisional berupa jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, kemudian kosmetika, dan suplemen makanan. Definisi jamu dan tingkatannya. Jamu merupakan obat tradisional yang dibuat di Indonesia dan telah digunakan secara turun-temurun. Kemudian OHT atau obat herbal terstandar merupakan bahan atau ramuan yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan telah dilakukan uji praklinik. Untuk fitofarmaka merupakan bahan atau ramuan yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan telah dilakukan uji praklinik dan uji klinik. Mengenal nomor izin edar. Untuk jamu tradisional lokal, nomor izin edarnya yaitu TR. Untuk jamu tradisional impor, nomor izin edarnya yaitu TI. Nomor izin edar OHT lokal yaitu HT. Nomor izin edar fitofarmaka lokal yaitu FF. Untuk nomor izin edar suplemen lokal yaitu SD. Nomor izin edar suplemen impor yaitu SI. Nomor izin edar makanan atau minuman lokal yaitu MD. Nomor izin edar makanan minuman impor yaitu MI, dan nomor izin kosmetika yaitu NA.
regulasi produk di Indonesia. Obat tradisional atau pangan harus terdaftar dan lolos uji BPOM, meliputi uji mutu, khasiat, dan juga keamanan. Tahapan-tahapan registrasi di BPOM yaitu yang pertama praregistrasi, yang kedua proses registrasi, yang ketiga yaitu evaluasi. Untuk tahapan hilirisasi produk herbal, yang pertama yaitu preformulasi. Dilakukan riset-riset untuk menentukan formulasinya menggunakan bahan apa. Kemudian juga kebutuhan di pasaran saat ini itu seperti apa. Kemudian pada tahap formulasi, pada tahap ini dilakukan formulasi bahan aktifnya ini dalam bentuk sediaan apa. Dan juga formulasinya ini dilakukan sesuai peraturan dari BPOM. Kemudian untuk desain and stability test dilakukan perancangan desain dan juga perancangan uji stabilitas. Kemudian untuk validasi proses dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan BPOM. Kemudian untuk registrasi dilakukan persiapan dokumentasi dan juga persiapan registrasi produk tersebut ke BPOM. Kemudian untuk persyaratan praregistrasi di BPOM yaitu master formula, kemudian surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada, kemudian surat penunjukan jika produknya impor. Kemudian persyaratan registrasi BPOM, yang pertama sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, yang kedua sertifikat analisa produk jadi, kemudian cara pembuatan produk, kemudian protokol dan hasil uji stabilitas, kemudian rancangan desain kemasan, dan yang terakhir yaitu hasil praregistrasi. Selanjutnya yaitu persyaratan mutu produk jadi. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM pada nomor 12 tahun 2014 terkait persyaratan mutu obat tradisional terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu pemerian, terdiri dari bau, warna, rasa, digunakan pada semua bentuk sediaan. Untuk parameter keseragaman bobot atau volume digunakan pada semua bentuk sediaan. Parameter kadar air digunakan pada bentuk sediaan rajangan, serbuk, kapsul, tablet, pil. Parameter uji waktu hancur digunakan pada bentuk sediaan kapsul, tablet, dan pil. Untuk uji pH, berat jenis, dan kadar alkohol digunakan pada bentuk sediaan cairan obat dalam. Untuk uji mikroba seperti ALT, AKK, mikroba patogen digunakan pada semua bentuk sediaan. Untuk parameter logam berat digunakan pada semua bentuk sediaan. Untuk analisis cemaran lain digunakan pada semua bentuk sediaan. Untuk cemaran bahan kimia obat, misalnya sildenafil, tadalafil, vardenafil, biasanya ini pada klaim stamina pria. Kemudian apabila produk mengandung madu atau turunannya, perlu dilakukan uji kloramfenikol. Selanjutnya, produk OT Lauris merupakan produk yang memiliki komposisi sederhana sehingga memiliki risiko rendah. Contohnya yaitu minyak kayu putih. Bentuk sediaan produk OT Lauris dapat berupa sediaan topikal, oral, maupun simplisia. Untuk sediaan topikal, contohnya yaitu cairan obat luar, minyak gosok, minyak kelapa, dan lain-lain. Untuk bentuk sediaan oral dapat berupa serbuk. Kemudian untuk simplisia, ini yang boleh digunakan tertentu untuk bahan baku Lauris. Larangan dalam obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1% kecuali tinktur. Kemudian dilarang mengandung bahan kimia obat, dilarang mengandung narkotika atau psikotropika, dilarang mengandung bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan, dilarang menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Bentuk sediaan yang dilarang di OT, yaitu intravaginal, tetes mata, parenteral, supositoria, kecuali untuk basir.
Kemudian isolat yang dilarang untuk OT, yaitu isolat pikosianin atau spirulina, kemudian anetol pada Allium foeniculi, dan yang ketiga yaitu terpinol, merupakan senyawa kimia yang merupakan bahan iritan atau menimbulkan iritasi. Kemudian produk riset di Asimas yaitu Mediti dan Diabetol. Mediti merupakan sediaan teh hijau. Mengandung senyawa antioksidan kuat, yaitu GCG sebagai imunomodulator dan terapi pada pasien kanker, tumor, kista, maupun miom. Untuk diabetol merupakan sediaan berbentuk kapsul yang mengandung ekstrak kulit manggis, Garcinia mangostana pericarpium, dan ekstrak daun kumis kucing Orthosipan staminellus folium. Digunakan untuk terapi penyakit diabetes, kencing manis, dan kolesterol. Untuk strategi pemasaran, pada marketing zaman dahulu memiliki prinsip budget promosi produk harus besar. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, adanya media digital memudahkan promosi menjadi lebih tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Kemudian perlu dilakukan analisa dan survei target market untuk menentukan produk yang tepat dan sesuai di pasaran. Kemudian, media digital dan platform penjualan online merupakan media persaingan produk atau dikenal dengan istilah red ocean market. Dibutuhkan produk unggul dengan value dan daya saing yang berbeda atau dikenal dengan blue ocean market. Pada blue ocean market ini dibutuhkan inovasi dari produk yang telah ada. Prinsip dari blue ocean market ada 4. Yang pertama, menghilangkan faktor yang mempengaruhi persaingan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu mengurangi faktor seperti beban biaya, akan tetapi tidak mempengaruhi konsumen ataupun pelanggan. Kemudian meningkatkan faktor di atas standar kompetitor sehingga produknya kita ini lebih unggul daripada yang lain. Kemudian menciptakan faktor yang belum pernah ada dan menjadi pembeda dalam jangka panjang, sehingga produk kita memiliki ciri khas tersendiri. Seperti itu. Kemudian tantangan perencanaan hilirisasi produk. Yang pertama yaitu market atau pemasaran. Sebagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan, tetap saja konsumen belum mengetahui khasiat atau kelebihan dari produk kita. Kemudian yang kedua yaitu kualitas dan khasiat. Suatu produk akan dipakai oleh masyarakat apabila masyarakat tersebut telah mengetahui kualitas dan khasiat dari produk tersebut. Kemudian adalah perizinan yang membutuhkan waktu. Selanjutnya konsep produk yang cocok dengan target pasar. Dalam hal ini diperlukan untuk analisa dan riset pasar terlebih dahulu supaya mengetahui apa saja produk yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat ataupun saat ini yang trending di masyarakat itu produk apa dan apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi. Produk dengan keunikan tersendiri akan menarik minat dari konsumen maupun pelanggan, serta hal tersebut menjadi ciri khas atau branding tersendiri di produk kita. Terima kasih.